pulang dulu ah. Satu juga kudu dianterin. Lu ngapa sih? Sedih, Us. Mata lu geser. Buset. Bukannya geser lagi, Us. Ini dalam hidupku ini yang paling menakutkan. Aku ketiban cicak. Ketiban cicak lu takut. Kalau ketiban truk tuh baru lu takut. Makanya baca buku sejarah, Us. Kalau mitos cicak itu, kalau yang ditibanin palanya siapapun orangnya, dia akan sial. Itu namanya mitos, belum tentu bener. Nggak boleh lu yang percaya sama kayak gitu. Bukannya nggak percaya. Ini emang harus kita percaya begini. Kita ini orang timur. Orang yang paham masalah mitos. Siapapun tidak boleh menghardiknya. Karena kalau kita ngelawan kita bisa celaka. Bisa kena musibah. Bodoh amat. Pokoknya macam-macam, Us. Macam-macam. Harus ngerti kalau diajak ngobrol harus paham, jawab. Kayak begitu, ya. Us! Gitu tuh kalau orang susah diajak ngobrol, lari. Dikasih ilmu, nggak mau. Aduh. Aduh. Bener nih, cicak bawa sial. Pokoknya mulai besok mesti pakai keamanan nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Sahayu. Ibu mana? Ibu lagi jenguk temannya di rumah sakit, Tan. Siapa? Oh, Tante Jum nggak tahu. Fatin juga nggak begitu tahu sih, Tan. Tapi tadi kata Bapak sesama tukang jamu. Oh iya. Tante Jum tuh biasanya nggak pernah ketinggalan berita loh. Selalu update. Oh iya, ya udah deh. Kalau gitu bapaknya mana? Bapak lagi tidur, Om. Oh tidur. Makanya yang bukain pintu Fatin. Udah gini aja. Ibu alhamdulillah kebetulan menang arisan di Tante Jennifer. Nah sekarang Tante Jum nganterin nitip ya. Nanti biar Tante Jum aja telepon ibumu. Ya? Iya, awas jangan dipakai. Iya. Ya Neng Juminten. Ya udah, Tante Jum ini pamit dulu ya. Nanti salam sama ibu sama bapak ya. Iya. Assalamualaikum sayang. Doain ya. Aduh, udah ibu. Itu ya. Gak penting ini jelasin ya. Nikita, maafin aku ya. Nafsu setan ini udah membuat tangan ini membunuhmu. Foto Nikita? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Hah? Hah? Natsir. Natsir. Kamu gak akan pernah tenang. Nikita. Maafin aku, Nik. Kamu akan merasakan balasan sakit hatiku. Dasar pembunuh! Nik. Maafin aku, Nik. Astagfirullahaladzim. Bapak! Bapak!
Bapak! Nasir. Aku menyesali. Aku hilang. Bapak! 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 Ibu? Ibu sakit. Muka ibu kelihatan pucat. Bu? Ibu mau kemana, Bu? Ibu! Ibu! Bu! Ibu jangan pergi, Bu! Fatin, kamu kenapa, nak? Kenapa teriak-teriak? Pak, tadi di sini ada ibu, Pak. Di sini ada ibu, Pak, tadi, Pak. Ibu? Nak, ibumu tuh belum pulang dari rumah sakit, ya? Enggak, Pak. Tadi ibu pulang, Pak. Tadi ibu pulang ke sini. Dan muka ibu tuh pucat banget, Pak. Kayaknya ibu sakit deh, Pak. Enggak, Fatin. Kamu tuh cuma ngigau, mimpi. Fatin! Fatin! Hanya dengan cara ini aku melampiaskan penyesalanku. Sekaligus mengenang. Maafin aku, sayang. Fatin? Bapak minta maaf ya buat semalam. Fatin mau ketemu ibu, Pak. Iya, nanti Bapak suruh pulang ibu. Ibumu itu disuruh ngejaga temannya yang lagi sakit, ya? Kalau menurut mitos, orang dulu bilang kalau ketiban atau kejatuhan sama cicak, orang itu akan apes. Om Bob, dari mana mau kemana ini? Mau jalan-jalan, Bisma? Hah? Kenapa emang heran? Lah jalan-jalan kayak begini. Helm pakai antena, pakai sepatu buat pakai jaket kayak begini. Sekarang aku kasih kamu bebas sebebas-bebasnya untuk ketawa. Tahu nggak cerita masalah cicak kalau jatuh di pala kita? Nah, orang itu akan menjadi sial alias apes. Masa sih, Bang? Loh iya, Itu mah mitos kali. mitos tapi suka ada benarnya juga. Aku baca di situsnya, di primbonnya. Aku buka lagi di semua dunia komputer. Apaan tuh, Bang? Komputer. Baca semua benar. Makanya kiat-kiat kita ini harus protektif sama diri kita sendiri. Oh, gitu ya. Pakai helm. Tiba-tiba misalnya durian jatuh, selamat, nggak keganggu. Ya juga ya. Pakai sepatu. Ya. Kalau kita jalan kena beling, selamat. Pakai jaket. Keserempet sama motor inti yang jelek, aman. Iya kan? Iya juga sih ya. Aku nih ngasih saran sama kamu. Kamu coba pakai kedok deh. Pakai kedok buat apa, Bang? Biar mukanya nggak sial. Ya. Udah deh, panjang lebar ngomong, ntar banyak salah. Ya. Pakai kacamata supaya menghindari misalnya tiba-tiba ada barang yang terbang, tak kena mata. Repot ya kan? Saya pikir mau ngelas. Udah, sekarang jalan dulu ya. Buset, Bang. Bisa nggak naik motor ya?
Lah, motor saya Pelan-pelan. Motor saya nggak ngapa-ngapa, Bang. Nggak ngapa-ngapa. Apa sengaja nyenggol kan? Kagak, motor saya diem baik. Abang Diem Bang. baik, diem baik, diem baik. Udah tahu sakit, baik. Beneran, Bang. Udah jangan nangis, nangis. Siapa yang nangis nih? Siapa nangis, siapa nangis? Abang Bang. Rapiin tuh muka. Muka saya berantakan. Muka berantakan, mau jawab aja. Udah tahu aku jatuh, kamu tanggung jawab dong. Gak usah jawab, Abang ngapa. Motor saya tendang. Udah ditakut. Ngeselin. Bang. Salah apa motor saya? Saya terjengki. Enggak. Paketnya lah terjengki lagi. Enggak, Bang. Abang ganteng. Boleh deh Kang, saya suka yang ini Kang. Gambarnya cantik banget. Aduh, kalau yang itu kayaknya nggak bisa Mas. Catnya lagi habis semua untuk lukisan itu, ya. Yang lain aja. Ya gimana sih Kang, saya suka yang ini kok. Aduh, Mas, yang lain aja ya. Kan masih banyak tuh yang bagus-bagus, ya. Niat jual jasa nggak sih? Mau saya bayar 3 kali lipat nggak? Ya udah deh. Jadi Cindy, kalau ada huruf nun bertemu dengan huruf ikhfa, itu artinya disebut bacaan ikhfa. Bacanya harus didengung. Oh, ya udah deh Kak Adam. Nanti sini latihan lagi ya di rumah. Ya, kamu harus belajar yang tekun. Baca Al-Quran itu sebenarnya gampang. Yang penting harus niat ya. Ya Kak Adam. Fatin, kamu lagi mikirin apa? Fatin kangen sama ibu. Loh, ibunya Fatin kemana? Kata bapak sih, ibu lagi nungguin temennya yang di rumah sakit. Fatin, udah tungguin aja dulu ibunya. Siapa tahu teman ibunya Fatin itu emang lagi butuh pertolongan, ya? Semalam sih Fatin ngeliat ibu pulang. Terus ibu pergi lagi. Malah kata bapak, ibu nggak pulang sama sekali. Iya, rezeki nomplok. Nggak nyangka lukisan kita banyak peminatnya. Udah 3 supir truk tuh minta dilukis lukisan kita. Kalau gini aku bisa bayar kontrakan nih. Ini sepatunya Fatin sama bayar listrik. Nah, muah. Oh. Ayah. Bapak? Fatin. Bapak kenapa? Bapak nggak apa-apa. Oh iya Pak, Ibu belum pulang ya Pak? Ibu belum pulang. Belum pulang dia. Oh iya, tadi ibu sempat telepon tuh. Katanya tolong bikinin Fatin telur dadar buat makannya. Gitu? Oh. Bapak bikinin ya.
Aduh, kok bulu kuduk gue merinding ya? Kenapa nih? Tapi nggak ada apa-apa ya? Wah, hantu. Hantu. Oh, udah nyala nih. Kenapa starternya nyala ini? Tolong! Hantu! Lo katanya mau makan pakai telur dadar. Udah bapak bikinin nggak dimakan. Telur dadar bikinan bapak nggak enak. Ya bapak tahu yang biasa bikin telur dadar ibu kan. Gimana kalau hari ini kita beli sepatu olahraga kamu? Aku udah nggak mau sepatu baru lagi. Aku mau ibu, Pak. Bapak nggak tahu kemana ibu kamu. Fatin dimakan dulu nak. Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah pulang. Gimana kerjaannya? Lancar? Alhamdulillah mas, tapi Aldo bingung nih. Bingung kenapa? Iya, Mas Oyong, Pemret Majalah Fakta, nugasin Aldo buat jadi fotografer di Papua Nugini. Ya Aldo bingung aja mau ngomong sama Sista kayak gimana, soalnya bakalan lama di sana. Aldo nggak bisa jauh-jauh sama Sista lagi. Dok, kalau memang itu tanggung jawab pekerjaan, jalanin. Terus kamu harus ngobrol sama Sista, kan yang penting komunikasi. Iya Mas Adam. Insya Allah Sista pasti ngerti kok. Mas Adam mau ke masjid dulu ya? Oh iya Mas Adam. Mas Adam tinggal ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sayang. Saya udah pulang. Iya nih, sayang. Aku mau ngomong sesuatu yang penting banget. Aku nih dapat tugas dari Mas Oyong, disuruh ke Papua Nugini. Itu waktunya lama banget. Jadi gimana ya? Papua Nugini? Iya. Oh, jauh banget sih. Iya, soalnya nggak ada fotografer lain. Jadi mau nggak mau aku harus ikut. Cuman aku harus ninggalin kamu lagi ya. Aduh, aku kangen banget sama kamu soalnya nggak bisa jauh-jauh dari kamu.